Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Rohisa, NIM 14014180002 dari Rombel A. Di sini saya akan membuat video untuk UTS manajemen sekolah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan ini adalah suatu cabang ilmu yang masih muda, tetapi sudah sangat rinci dan sistematik sekali. Lalu dalam kamus bahasa Belanda bahasa Indonesia itu dari kata administratif. Jadi bukan hanya untuk pengelolaan tulis menulis saja, tetapi memiliki arti yang lebih luas. Nah, manajemen ini memang benar bukan hanya mengelola tulis menulis saja, tetapi mengelola sesuatu yang ada di sekolah atau pengorganisasian yang terdapat manusia, uang, materi, metode, dan dilakukan dengan secara sistematik atau sudah ada bagaimana cara penyusunannya. Lalu manajemen pendidikan itu adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian tentang suatu kegiatan atau proses yang berada di sekolah atau di suatu pendidikan yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah dibuat atau yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara simpelnya itu adalah suatu kerjasama antara pihak-pihak pendidikan tersebut. Nah, tujuannya apa sih kok diadakan manajemen pendidikan ini? Untuk membentuk atau menjadikan kepribadian peserta didik yang seperti apa? Nah, seperti tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan. Menurut para ahli yaitu Sutisna, nah, manajemen pendidikan ini adalah suatu proses yang dilakukan sebagaimana yang akan sebagaimana yang akan menjadi tujuan sebelum manajemen pendidikan ini dibuat. Nah, jadi dilakukan secara efektif dan secara sistematik kalau menurut ahli Sutisna ini. Nah, materi yang kedua adalah tentang tujuan manajemen pendidikan. Nah, tujuan yang pertama itu membentuk peserta didik atau membentuk pembelajaran yang dirasakan peserta didik itu aktif, kreatif, inovatif. Nah, bagaimana sih itu? Jadi seorang pendidik atau pengajar dan sekolah harus bekerja sama bagaimana memberikan secara penuh, secara ikhlas, secara all out untuk mengajarkan atau memberikan pendidikan kepada mereka atau hak pendidikan kepada peserta didik. Nah, bagaimana sih? Jadi guru itu harus memiliki wawasan yang luas, memiliki kreativitas, memiliki inovasi, dan sekolah pun mendukungnya dengan memberikan sarana prasarana atau fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar itu menjadi berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Lalu itu yang kedua adalah membuat peserta didik lebih aktif. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi bukan hanya seorang pendidik atau sekolah yang hanya menjelaskan kepada mereka materi ini seperti ini seperti ini, dan ini seperti ini. Tapi kita menggabungkan teori dan pengalaman mereka atau lingkungan mereka menjadi suatu metode yang konseptual agar mereka lebih paham. Jadi kalau seumpama mereka sudah pernah melakukan atau yang sudah pernah mereka lihat dari lingkungan kehidupan mereka atau lingkungan keseharian mereka, dan kita sambungkan atau kita kesinambungkan, kita tarik di dalam materi pembelajaran yang akan disampaikan, mereka pasti akan lebih paham. Oh,
seperti ini pernah kita lakukan, seperti ini pernah kita rasakan waktu di rumah, di lingkungan ini, di lingkungan bermain dan lingkungan sebagainya. Nah, bagaimana sih membuat mereka lebih aktif? Nah, jadi kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Jika ada suatu hal, berikan kesempatan mereka untuk berpendapat, berikan kesempatan mereka untuk memberikan saran, berikan kesempatan mereka untuk berikan kritik kepada temannya dengan sesuai SOP atau peraturannya yang baik. Jadi tidak menegur dengan keras, tetapi kita berikan contoh bagaimana memberikan pendapat dengan baik, bagaimana memberikan kritikan dengan baik tersebut. Nah, dengan seperti itu mereka menjadi lebih aktif. Lalu kita juga bisa memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti ekstra. Nah, ekstrakurikuler ini seperti mengembangkan bakat mereka. Jadi mereka itu memiliki potensi seperti apa, kita berikan kesempatan mereka. Lalu umpama mereka mempunyai ide-ide dalam pembelajaran tersebut, kita harus menanyakan, atau jangan mengekang mereka untuk hanya stagnan dan manut atau menurut kepada guru saja. Maksudnya bukan menurut dalam artian tidak baik, tetapi menurut mereka memberikan ide-ide yang mereka ketahui atau mereka inginkan. Bu, pembelajarannya seperti ini, pengennya seperti ini, dan kalau bisa seperti ini. Nah, kita tampung tersebut. Lalu juga ada memberikan citra positif pendidikan. Nah, biasanya manajemen sekolah ini kan sangat masih dipandang kurang maksimal. Nah, bagaimana dengan manajemen sekolah yang sudah dirinci atau dengan sistematik ini, sudah disusun ini, membuat citra baik pendidikan itu meningkat. Jadi bukan hanya ecek-ecek saja. Nah, tujuannya utama itu agar seumpama ada anak yang masih tidak ingin sekolah, mereka menjadi, oh, sekolah itu menyenangkan, sekolah itu menambah ilmu, bertemu dengan banyak teman. Lalu materi yang ketiga ini adalah ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama itu adalah ruang lingkup wilayah. Nah, dirinci lagi, ruang lingkup wilayah yang pertama adalah suatu provinsi. Jadi yang pertama adalah suatu negara. Dalam suatu negara bisa melakukan penelitian, melakukan pelatihan dalam suatu pendidikan tersebut. Lalu ada suatu provinsi. Jadi suatu provinsi ini dilaksanakan di kabupaten atau kecamatan masing-masing. Jadi suatu pendidikan ini bisa digabungkan seperti ada acara olimpiade, ada acara seminar dan sebagainya. Lalu suatu unit pekerjaan atau kerja. Jadi lebih kecil dari suatu provinsi. Lalu yang paling kecil itu adalah manajemen kelas, yaitu di suatu kelas-kelas. Lalu yang selanjutnya ruang lingkupnya itu adalah objek. Nah, objek yang pertama adalah siswa. Nah, objek yang paling penting. Jika tidak ada siswanya, kita mau memberikan pelajaran itu kepada siapa lagi? Nah, seperti itu. Jadi siswa ini menjadi objek yang paling utama. Yang kedua ada tenaga pendidik dan personil-personilnya di sekolah. Jadi bukan hanya seorang guru, tetapi ada tata usaha, ada bendahara, ada tukang bersih-bersih, itu juga suatu personil dalam sekolah. Dan ada tukang sarana prasarana atau juga IT, ilmu teknologi atau teknisinya. Nah, jadi suatu personil dalam suatu sekolah itu berkesinambungan menjadi satu. Bagaimana menyusun suatu sekolah atau pembelajaran yang efektif, yang nyaman, dan saling bekerja sama dengan baik. Lalu yaitu ada kurikulum. Kurikulum ini berarti menyusun silabus, RPP, jadwal kegiatan pembelajaran, jadwal kegiatan di sekolah, jadwal pembelajaran, jadwal pelajaran kalau mudahnya ya. Jadi dalam kurikulum ini sudah disusun dengan rapi semua kegiatan yang ada di sekolah. Lalu ada sarana dan prasarana. Jadi
sekolah ini memberikan sarana dan prasarana yang semaksimal mungkin, walaupun kita ingin menjadi metode yang konseptual atau sesuai dengan lingkungan, tetapi jika ada sarana dan prasarana yang lebih yang lebih baik lagi atau yang lebih bisa dimaksimalkan lagi, seharusnya sekolah dapat memberikannya. Lalu ada tata usaha, yaitu berkas-berkas sekolah, berkas-berkas siswa, ada juga anggaran. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan atau suatu kegiatan yang akan dijalankan itu terdapat susunan anggaran yang diperlukan. Lalu ada juga lembaga pendidikan di sekitar, contohnya seperti lembaga pendidikan swasta, lembaga pendidikan negeri seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan. Lalu juga kalau dalam sekolah dasar itu kan masih di bawah umur, jadi pendidikan perlindungan anak di bawah umur itu masih. Lalu ada juga kementerian kebudayaan, jadi itu menjadikan satu. Ada juga olahraga, ya, kebudayaan dan olahraga itu menjadikan satu. Jadi kita memberikan kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Ada juga pramuka, ada juga pendidikan yang bisa dijadikan kerjasama untuk bekerjasama dengan sekolah tersebut agar channelnya atau kegiatannya atau suatu kegiatan belajar itu lebih efektif lagi, lebih dapat dimaksimalkan lagi potensi-potensinya. Lalu hubungan dengan masyarakat. Nah, hubungan dengan masyarakat sekolah ini bukan hanya di dalam sekolahnya saja, tapi di lingkungan masyarakat, di lingkungan luar sekolah. Jadi suatu sekolah itu didirikan kan pasti memiliki lingkungan atau memiliki tetangga di sebelahnya dan sebelahnya. Bagaimana kita menjadi penghuni sekolah yang baik dengan memperhatikan lingkungan sekolahnya, menjadi kepribadian yang baik, memberikan sikap yang baik. Nah, terima kasih. Jadi bukan apa yang kita dapat setelah kita memberikan, tapi bagaimana kita bisa memberikan yang dapat kita berikan secara maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.